Aku tuh dingin banget kakinya kalau asam lambungnya naik. Di sini aku bakal bahas juga. Kemudian emang boleh Bun kalau misalnya ada sensasi minum susu SR12 ya. Karena berat badannya itu 57 jadi 48. Pengen banget nambah berat badan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku, Adifa dan Bunda. Gimana kabarnya nih? Semoga semuanya sehat selalu ya. Teman-teman yang udah bertanya dari kemarin, terima kasih. Mohon maaf aku baru sempat lagi bahas ya pertanyaan-pertanyaan kalian. Dan buat yang udah bertanya tapi belum aku jawab, insya Allah nanti aku buatkan videonya. Aku udah simpan pertanyaan-pertanyaan kalian, aku simpan di satu handphone. Jadi aku selalu buatin videonya. Jadi buat kalian yang belum aku bahas pertanyaannya, dinantikan aja, jangan lupa di subscribe channel aku. Insya Allah aku selalu bahas video-video kalian, aku selalu memberikan tips dan juga solusi sesuai dengan pengalaman pribadi aku sembuh, kalian pasti sembuh, aku bisa, kalian bisa, jadi tetap semangat ya. Kalian gak sendirian, aku juga pernah ada di posisi itu. Jadi hasil diagnosa aku itu adalah aku peradangan ya di dinding lambung aku juga ada gastritis, ada riwayat GERD juga, sensasi panas di dada, di kerongkongan, kayak sensasi terbakar gitu ya, karena refluksnya itu naik atau cairan asam lambung naik kembali ke esofagus atau ke kerongkongan ya. Jadi kita harus menjaga 3P-nya, terapkan pola hidup sehat, hindari berbaring setelah makan, makanan-makanan yang kita makan harus dikunyah halus agar mudah dicerna ya. Jadi kita itu identik kurus karena makanan-makanan yang masuk itu tidak bisa diserap 100% oleh tubuh kita. Tapi kalian gak usah khawatir, itu hanya sementara. Kalau pencernaan kita udah normal ya, itu nanti bakalan mulai membaik ya, makanan kita bisa dicerna lagi secara sempurna, berat badan kita juga perlahan-lahan akan naik ya. Teman-teman, di video kali ini aku bakal bahas lagi terkait pertanyaan ya. Di sini atas nama siapa ya? Bun, apakah penderita asam lambung boleh makan daun pepaya tumis? Aku udah pernah bahas daun pepaya ya, kakak. Kalau misalnya pengen video lengkapnya, aku udah share ya di video, ada gambar daun pepaya di thumbnail aku itu ada daun pepaya. Jadi bisa dicek ya, di sana videonya udah aku share. Dan di sini aku bakal bahas singkat aja. Daun pepaya itu bagus untuk lambung ya. Bisa dipakai terapi, direbus airnya, kemudian diminum setiap pagi, bisa sebelum makan, bisa setelah makan. Itu bisa menetralkan asam lambung, bisa menyembuhkan lambung, bahkan bisa menyehatkan lambung kalau kita konsumsinya setiap hari, tapi jangan berlebihan ya. Jadi bisa sekali sehari, bisa 2 hari sekali, seperti itu ya. Karena ada beberapa penelitian dan beberapa orang yang sembuh dengan rutin konsumsi air rebusan daun pepaya ya. Bisa juga ditumis. Kalau misalnya mau ditumis, boleh-boleh aja ya kakak ya. Nggak ada masalah, tumis pepaya mau daunnya ya, bunganya itu boleh. Tapi caranya ya, jangan pakai cabai-cabean ya, hindari dulu. Kemudian hindari bawang putih, hindari lada. Kalau bisa pakai bawang merah aja. Kemudian tumisnya pakai minyak yang aman, seperti minyak zaitun, Vineco ya, atau VCO, kemudian minyak kedelai, minyak jagung, menurut aku itu aman. Dan minyaknya pakainya jangan berlebihan, jangan sering-sering juga teman-teman ya. Jadi aman aja, nggak ada masalah, mau ditumis, mau dikukus, mau direbus, aman, nggak ada masalah. Bisa ditambahkan teri ataupun kayak rebun gitu ya, aman sih menurut aku, nggak ada masalah. Dan pada saat kita makan itu harus dikunyah halus ya. Kemudian selanjutnya, Bun, aku GERD anxiety, BB ku dari 57 sampai 48. Sekarang aku dengar saran Bunda lagi pesan susu SR12. Benar aman Bun diminum? Aman ya. Aku tuh setiap 2 minggu beli susu ini karena memang ini aman. Bukan aku doang loh yang konsumsi susu ini, lansia, teman-teman aku juga ya. Ini bisa dikonsumsi untuk anak-anak usia 2 tahun ke atas, juga bisa menambah nafsu makan juga ya. Ini bisa menyehatkan lambung karena kandungan susu ini adalah ada madu, kemudian ada daun kelor, ikan gabus ya, dan juga susu bubuk kambing. Jadi menurut aku ini aman, gak ada masalah. Tapi buat kita nih yang ada riwayat asam lambung ataupun ada riwayat gastritis atau GERD, konsumsinya saran aku jangan dalam keadaan perut kosong. Kalau aku nih teman-teman, aku konsumsi itu 2 jam setelah makan. Misalnya aku sarapan di jam 7 atau jam 8.
maka aku konsumsi susu ini adalah di jam 10. Tapi dengan catatan di jam setengah 10 itu aku seduh dulu oatmeal, kadang 3 sendok ya. Kemudian aku makan, setelah setengah jam makan oatmeal baru minum susu ini. Gak ada masalah sih menurut aku ya, aman. Karena aku tuh selalu share berdasarkan pengalaman pribadi. Tapi ada beberapa orang, Bun, aku habis minum susu ini kok ada sensasi ya, Bun ya. Berarti ada iritasi, bisa ada luka di lambungnya. Dan itu masih sensitif karena ada beberapa orang dokter menyarankan untuk menghindari susu apapun. Jadi teman-teman, kalau misalnya kalian yang kurang cocok dengan susu apapun, bisa konsultasikan ke dokter ya. Biasanya terjadi iritasi atau tukak ataupun mungkin ada luka di lambung. Jadi seperti itu ya, sehingga menimbulkan sensasi perih, menimbulkan mual dan sensasi-sensasi yang lainnya. Jadi buat yang udah bertanya, atas nama Caroline Smith 7966, semoga nonton video ini. Jadi pengalaman pribadi aku itu aman, gak ada masalah, gak ada sensasi, malahan bisa menyehatkan lambung dan bisa menambah nafsu makan, bisa meningkatkan imunitas, menambah daya tahan tubuh dan meningkatkan kekebalan tubuh. Ini pengalaman pribadi aku, dan sampai dengan saat ini aku kemana-mana. Kemarin pulang kampung ke Serang aku bawa ya, karena aku menerapkan ini setiap hari ya, karena aku udah gak konsumsi vitamin, kecuali misalnya aku lagi minum vitamin seperti vitamin B kompleks, neurobion, Limbos atau yang lain-lain, aku boleh nggak minum ini. Tapi selama aku nggak konsumsi vitamin, aku wajib banget nyetok, aku wajib banget bawa ini kemanapun aku pergi. Seperti itu ya, semoga menjawab. Kemudian selanjutnya aku bakalan jawab lagi nih. Bunda, kenapa ya tiap hari gigiku seperti menekan terus gitu, seperti bergeser mulu, kaku gitu rasanya, ingin menggigit mulu. Jadi untuk asam lambung ini juga bisa membuat gigi kita keropos, bisa membuat gigi kita rusak, bisa membuat gusi kita berdarah, merah-merah. Karena aku pengalaman pribadi, aku pada saat endoskopi dokter aku mengatakan ya, ini gigi kamu banyak yang keropos, gusi kamu merah-merah. Kenapa? Karena asam lambung naik itu kan sampai ke dada, ke esofagus, ke mulut. Jadi itu bisa ngaruh, teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian yang udah ngalamin giginya rusak, giginya keropos, harus hati-hati. Ya, perhatikan asupannya, hindari yang asam-asam, yang kecut-kecut. Dan saran aku teman-teman, hindari makanan-makanan pemicu, lakukan kumur-kumur air garam ya. Jadi kita tuh harus membersihkan gigi, gusi, dan pada saat sikat gigi jangan hanya giginya yang digosok ya, perhatikan juga kebersihan mulutnya, lidahnya harus diperhatikan dulu, dan juga harus diperhatikan juga dan kebersihannya. Kemudian selain itu juga pasta gigi diperhatikan. Pada saat itu aku tuh pakai odol atau pasta gigi Pepsodent Siwak. Menurut aku itu aman karena ada kandungan habatus saudanya. Jadi sama aku itu aman dan itu segar di mulut aku. Kemudian aku juga cocok sama Pepsodent Herbal. Jadi terserah kalian ya, Pepsodent Herbal mau yang mana. Selain itu juga aku pakai yang klik, itu segar juga dan menurut aku tidak menimbulkan kayak enak gitu. Jadi segar aja. Seharian itu kalau aku kerja, segar di mulut aku, nggak ada sensasi-sensasi sakit, kayak gigi juga nggak ngilu. Kemudian aku juga pernah coba gloss yang warna ungu, itu juga aman sih sama aku. Jadi kalau misalnya udah ngalamin kayak gigi tuh rasanya ngilu, pengen gigit mulu, aku juga pernah, karena mungkin bergeser ya gigi kita, karena kita itu sering dikikis sama asam lambung yang naik. Jadi caranya sering bersihin karang juga, aku tuh dulu sering bersihin karang ke dokter gigi, kemudian asupan-asupannya bisa konsumsi kalsium juga. Ya, saran aku sih konsumsi susu aja, ini aman tapi setelah makan ya. Jadi seperti itu, yang ngalamin giginya udah keropos, sering ngilu, aku juga pernah ya. Ini gigi aku udah banyak yang keropos kiri kanan dan aku tuh dulu pakai behel ya. Aku sampai buka karena ya itu asam lambungnya naik ke mulut, menyebabkan gigi aku banyak yang keropos. Kemudian selanjutnya aku bakal bahas atas nama Naomi Sagala. Kak, rasa sensasi dingin kaki tangan nggak? Kalau saya kambuh rasanya sensasi dingin di tulang
kaki dan tangan, apalagi kena AC tambah dingin tulang kaki dan tangan. Iya, kenapa? Karena kita tuh tegang, ya tegang banget kalau lagi kambuh itu, kayak keringat dingin ya. Dan juga biasanya karena peredaran darah kita nggak lancar, jadi bawaan itu dingin, kadang rasanya kayak mau demam, kayak menggigil gitu ya. Jadi cara yang kita lakukan seperti apa? Kalau misalnya kita lagi kambuh, perbanyak minum air putih, air hangat ya. Air hangat, kemudian balurin badannya, seluruh badan, dari ujung kaki ke ujung-ujung tangan, ke badan, ke leher, balurin dengan minyak aromaterapi. Kalau aku tuh selalu balurin dengan kutus-kutus, jadi badan aku tuh hangat. Dan yang paling aku suka itu selalu balurin kahira, karena kahira itu ada kandungan daun serehnya, jadi bisa menghangatkan. Aku tuh saat ini wajib banget pakai kahira sebelum tidur, kadang minyak kutus-kutus. Kalau nggak kutus-kutus, kadang aku pakai minyak kayu putih atau minyak tawon, minyak telon, minyak apa aja. Itu nggak masalah ya. Yang penting kita tetap minum yang hangat-hangat, bisa minum jahe ya. Minum jahe, bisa minum vitamin. Tapi yang hangat ya. Kemudian balurin badannya, istirahat yang cukup. Kalau misalnya di ruang AC, pakailah selimut yang tebal, pakai jaket. Atau kalau misalnya nggak kuat yang dingin-dingin, bisa pakai yang kipas dulu tapi hadapkan ke tembok. Jadi jangan mantul ke badan kalian ya. Kemudian makannya juga diperhatikan ya. Biasanya kita juga dingin, gemetaran itu karena kelaparan, telat makan. Jadi kita tuh nggak boleh telat makan teman-teman ya. Jadi buat yang bertanya, semoga nonton video ini dan terjawab. Untuk yang makan kerupuk boleh ya. Kalau kerupuk yang goreng pakai pasir itu nggak apa-apa. Kerupuk kulit juga aman sih, nggak ada masalah. Yang penting selagi kita konsumsinya nggak berlebihan atau sesuai dengan porsi kita aja ya. Jadi kita harus sadar kalau kita ini ada riwayat asam lambung. Jadi kalian gak usah takut, kalian gak sendirian. Aku, teman-teman aku juga saat ini udah aktivitas lagi, udah normal lagi, udah makan normal. Cuman kami itu sadar diri ada riwayat asam lambung, ada riwayat GERD, gastritis. Jadi makan apapun gak boleh berlebihan. Makanlah sebelum lapar dan berhentilah sebelum kenyang. Jadi yang berlebihan itu gak boleh juga ya, Allah gak suka. Jadi kita berhenti juga kalau misalnya jangan kenyang-kenyang banget. Aku itu kalau makan sesuai porsi aku, kalau udah ya udah, jangan nambah lagi. Ya seperti itu agar kita itu sehat, nggak kambuh-kambuhan lagi dan cepat pulih juga dari asam lambung. Sensasi asam lambung itu beribu-ribu sensasi teman-teman ya. Tapi aku yakin aku bisa, kalian bisa, kita pasti bisa ya sembuh lagi, aktivitas lagi, normal lagi seperti sedia kala. Oke teman-teman ya, cukup sekian share aku kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang selalu setia nonton video-video aku. Jangan lupa untuk terus dukung channel aku Adifa dan Bunda dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video aku selanjutnya. Bye!